Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tidak terasa kita menghadapi penghujung acara di program ini. Kalau tidak salah kita itu nanti satu kali pertemuan ya, satu kali pertemuan lagi. Mungkin nanti kita sudah tidak ada tatap maya lagi ya. Oke, teman-teman. Saya izin berbagi layar. Sudah muncul belum ya? Belum ada, Kak. Sinyal kayaknya. Ada belum Kak Reja? Ada Pak, muncul. Oh, muncul. Sudah Kak, Pak. muncul. Kayaknya jaringan. Belum direkam kan Pak? Belum direkam Pak ya? Udah rekam belum ya saya itu? Udah ya? Sudah Kak. Sudah direkam. Oke, teman-teman. Untuk umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya. Ini mungkin untuk RTL kita sekilas saja tentang umpan baliknya saja. Sini nanti ada pengantar bukti karya. Nah, nanti dalam PKGP JOK ini outputnya teman-teman itu nanti membuat bukti karya ya. Di terakhir penghujung acara nanti teman-teman membuat bukti karya. Oke. Diharapkan teman-teman juga nanti selesai tepat waktu karena nanti kalau sudah lini masa programnya selesai, nanti tidak ada lagi perpanjangan waktu untuk mengupload di LMS. Jadi saya harapkan dan saya himbau untuk teman-teman semua dalam membuat bukti karya, dalam mengirim tugas bukti karya di LMS, jangan sampai telat ya. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, untuk diberi keberkahan, untuk diberi kemudahan dalam tatap maya pada malam hari ini, saya mohon untuk Kak Kris untuk memimpin doa dalam sesi tatap maya kali ini. Kak Kris, saya mohon bantuannya untuk memimpin doa kita bersama pada malam hari ini. Baik Pak, terima kasih. Mari kakak-kakak, bapak-bapak, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga kebermanfaatan di materi malam hari ini. Berdoa dengan kepercayaan dan kecepatan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Kris sudah memimpin doa pada malam hari ini. Oke, teman-teman. Iya Pak. Aman ya? Slide. Aman Pak, aman. Aman, iya. Oke, nah nanti kita dalam RTL dan pengantar bukti karya itu durasinya 2 JP ya, mode daring atau sinkronus pada malam hari ini, yaitu yang pertama saya ucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu kita semua di ruang virtual ini.
Oke, teman-teman, tak henti-hentinya kesepakatan bersama dalam kegiatan sesi tatap maya atau jimit pada malam hari ini, yaitu kakak-kakak menyalakan kamera dari sesi awal sampai akhir. Karena itu, sebagian daripada penilaian saya sebagai fasilitator, karena kakak-kakak menyalakan kamera berarti kakak-kakak itu fokus terhadap diskusi atau materi-materi yang kita bahas bersama. Kakak juga harap mematikan mikrofon jika ada teman kita yang sedang berbicara pada Jimit ini. Kakak juga diharapkan hadir seutuhnya dari awal proses Jimit ini dibuka sampai dengan diakhiri kegiatannya. Diharapkan juga Kakak semua menghargai waktu bersama, yaitu nanti Kakak juga memaksimalkan fitur chat bila terkendala dengan mikrofon, atau Kakak juga nanti bisa via WA kalau misal masih terkendala lagi. Kakak juga biasakan klik raise hand sebelum bertanya atau sebelum ngasih umpan balik atau masukan. Di sini kita maklumi ya karena mungkin, mode daring, jadi nanti kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, karena kita dalam mode daring. Oke, Kakak, tujuan dari sesi kita malam hari ini yaitu ada 2 Kakak. Yang pertama, Kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, nanti 1 JP. Nanti yang 1 JP-nya yaitu Kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada PMM atau platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK ini ya. Nanti Kakak, di tugas akhirnya yaitu membuat atau mengunggah bukti karya di PMM. Oke. Aman slide Kakak cek? Slide PowerPoint aman nggak? Aman. Oke, terima kasih. Aman. Seperti biasanya saya, memohon bantuannya siapa ya untuk dokumentasi. Jadi nanti kalau ada teman kita yang sedang berbicara, mohon didokumentasikan. Biasa Dalam Kaseo, hari Pak. ini Kaseo biasa. oh iya, siap. Kak Sementara Ahmad Kak Reza ini dulu ya, laptopnya masih oh dalam iya, Kak Reza berarti. gangguan nih. Oke. Kulit banyak punya. Oke, agenda kita sesi ini yaitu ada 4 Kakak. Nanti pengantar umpan balik atau RTL yang kita sudah buat 7 menit, pertanyaan pemantik umpan balik, RTL 8 menit, tentang analisis dan umpan balik RTL 30 menit, nanti pengantar bukti karyanya ada 45 menit. Oke. Oke, nah yang pertama, pengantar umpan balik RTL. Oke, nanti ini ya, pandangan perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini kita anggap ini kita sudah sudah melaluinya, yaitu bentuk rencana tindak lanjutnya, pantaian rancang program berbasis proyek. Nah, ini ya, maksimal 9 slide yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama yang tentang RTL ya. Nih, maksimal 9 slide. Ada ya? Nah, nanti komponen programnya, judul program atau kegiatan, yang keduanya ada latar belakang, yang ketiganya ada tujuan program, yang keempatnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Terus yang kelimanya ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenamnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuhnya rencana evaluasi. Yang kedelapannya atau poin kedelapannya yaitu
kemungkinan tantangan. Nah ini, ya mungkin Kakak sudah menyantumkan komponen programnya dari awal sampai akhir ya, yang sudah dibuat RTL-nya dan sudah diunggah di YouTube dan disematkan di link di LMS-nya. Ini ada 8 untuk yang harus ada tampil di RTL yang kemarin. Oke, untuk keterangannya ini, ada RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Oke, kita sudah, bahkan saya sudah menilai ya. Oke. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL. Oke, kemarin sudah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi, bersama komunitas belajar di sekolah, video atau foto, dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke, jadi RTL-nya kakak-kakak mungkin berbeda dengan satu sama lain karena menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan sekolah masing-masing. Nah ini, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program, di mana keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri sebagai fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang. Ya, bahan tayangnya tadi yang saya katakan 9 slide. Perencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tapi yang rencana yang akan berjalan atau yang akan kita rencanakan ya. Oke, yang keduanya notulen atau catatan diskusi. KBS yaitu komunitas belajar di sekolah. Terkait RTL atau RTLP JOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bisa berupa dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah ini ya rubriknya. Oke, rubriknya. Kak Reza bisa membacakan tentang rubriknya dulu sebelum kita ke umpan balik. Siapa? Rubrik penilaian rencana tindak lanjut RTL kriteria. Yang A, tujuan program. A.1 mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ratingnya 7,69 PTS, sangat baik. Tujuan program yang sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, atau sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Rating 5,77 PTS. PTS itu maksudnya apa ya? PTS baik. Tujuan program sudah berpusat pada peserta didik. Rating 3,85 PTS cukup. Tujuan program masih berpusat pada guru. Rating 1,92 PTS kurang. Tujuan program tidak tertulis. PTS keseluruhan 7,69 PTS. Yang selanjutnya A.2 mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 7,69 PTS sangat baik. Tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek: kepemimpinan peserta didik, suara, pilihan, kepemilikan. 5,77 PTS baik. Tujuan program mengarah pada perwujudan 2 aspek kepemimpinan peserta didik, suara, pilihan, kepemilikan. 3,85 PTS cukup. Tujuan program mengarah pada perwujudan 1 aspek kepemimpinan peserta didik, suara, pilihan, kepemilikan. 1,92 PTS kurang. Tujuan program tidak mengarah pada salah satu aspek kepemimpinan peserta didik, suara, pilihan,
dan kepemilikan. Keseluruhan 7,69 PTS. Rubrik penilaian RTL di LMS. A. Tujuan program. A.3 dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. 7,69 PTS sangat baik, dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. 5,77 PTS baik, dilengkapi dengan 2 indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. 3,85 PTS cukup, dilengkapi dengan 1 indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. 1,92 PTS kurang, tidak dilengkapi indikator ketercapaian dan tujuan besar program. Nilai 7,69 PTS. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. B.1 deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 7,69 PTS sangat baik. Target peserta tertulis lengkap dengan kekuatan yang akan diberdayagunakan secara terperinci. Misal, seluruh peserta didik sebagai pelaksana, guru 10 orang, sebagai fasilitator, komite sekolah sebanyak 3 orang sebagai narasumber. 5,77 PTS baik. Target peserta tertulis dengan cakupannya secara singkat, misal kelas 3 jumlah 40 peserta didik, guru 10 orang. 3,85 PTS cukup. Target peserta tertulis namun cakupannya tidak dijelaskan, misal guru peserta didik. 1,92 PTS kurang, tidak menuliskan target peserta. 7,69 PTS. Sampun, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak, masih di mute. Suaranya, Pak, nggak ada, Pak. Masih di mute, Pak. Suaranya. Oke, boleh gantian Kak Ahmad. Baik, terima kasih Kak. Ringkasan rubrik dari RTL. Yang pertama kriterianya, 1 ada tujuan program. Itu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan dari tujuan besar program. Kemudian kriteria kelengkapan rencana dalam struktur program ada 4 poin. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kriteria yang selanjutnya adalah keterlibatan komunitas, ada 3 poin. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik, kontributor, dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau peserta. Dan kriteria yang terakhir adalah rencana evaluasi program, ada 3 poin. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data atau observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Kemudian untuk skornya ada 4 kriteria. SB sangat baik 7,69, baik 5,77, yang C 3,85, dan yang kurang atau K 1,92. Total skornya 100 poin. Oke, teman-teman, terima kasih Kak Reja, Kak Ahmad sudah membantu saya untuk membacakan slide yang tadi. Oke. Ini umpan balik RTL yang Kakak sudah buat. Ini sudah upload semua ya di LMS ya? Ya, Pak, sampun, Pak. Iya, terima kasih teman-teman sudah
mengunggah tugasnya tepat waktu. Oke, teman-teman. Mana ada kesulitan atau kendala atau halangan untuk membuat RTL di dalam komunitas belajar di sekolahnya? Dimulai dari Kak Reja dulu. Kak Reja bagaimana? Ada kendala atau kesulitan? Kalau kendala ada apa ya? Di antaranya yang pertama itu kita membuat harus secara benar, dan tentunya kerangkanya itu benar-benar kita harus bisa melaksanakannya dengan baik, Pak. Jadi awal dengan kerangkanya itu, Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Kak Reja. Dilanjut dengan Kak Adi. Mangga Kak Adi. Iya Pak. Untuk RTL saya belum upload Pak, lupa. Cuman untuk kendalanya ada mungkin terkait dengan apa? Ini aja sih Pak. Hanya pengkondisian teman-teman pada saat kumpul itu kan banyak kesibukan Pak. Jadi mungkin waktu masalah terkait dengan komunitas belajar juga masih belum maksimal Pak, karena terkendala waktu juga. Mungkin hanya itu sih Pak kendalanya. Oke Kak Adi, umpan lambung ke siapa Kak Adi? Ke siapa ya Kak? Kak Supri aja, Kak Supri, mangga. Atau Kak Rindo, barangkali Kak Suprinya belum ini. Oke, Kak Rindo, mangga Kak Rindo. Oke, Kak Kris, bagaimana Kak Kris? Ada kendala dalam pembuatan RTL di dalam komunitas belajarnya? Baik Pak, terima kasih. Mohon izin ya Pak, ini lagi di jalan dulu disuruh Mimi Pak. Oh iya Kak Kris, hati-hati. Ya nggak apa-apa, sambil ini semoga kedengerannya Pak. Kedengeran nggak Pak? Ini mohon maaf. Aman Kak, aman. Iya. Ya, untuk kesulitannya itu karena memang lagi sibuk buat ujian praktek Pak, kebetulan waktu itu untuk harinya. Jadi untuk mengumpulkan anak-anak, kemudian Bapak Ibu guru mengenai eh, memberikan informasi tindak lanjutnya itu agak susah, harus di woro-woronya yang ngasih taunya agak susah juga. Kemudian untuk materinya itu kan tradisional ya Pak ya, saya tuh yang mengangkat olahraga tradisional. Jadi memang sangat menarik bagi saya, tapi yang memang kesulitannya itu memang mengumpulkan sih Pak, mengumpulkan untuk memberikan informasi, dipresentasikannya karena posisinya lagi pada bayaran anak-anaknya kan di SMK itu lagi sibuk bayaran buat PAS sama ujian praktek juga sih Pak itu. Jadi itu saja Pak. Oke, terima kasih Kak Kris. Hati-hati di jalan Kak Kris. Ya, Utamakan Pak. keselamatan Kak Kris. Oke, Ya, Pak. Kak Slamet, bagaimana Kak Slamet? Ya siap Pak. Pak kalau RTL-nya di-upload ulang bisa nggak Pak kemarin? Oh ya Kak, mangga Kak, diupload ulang aja. Nanti Nanti. saya upload ulang ya Pak. Kemarin itu Ya. linknya juga belum masuk. Kalau kendala mah dari segi hampir sama Pak, sama Pak Adi sama Pak Kris. Minggu-minggu kemarin kan kita bebas hari guru ya, kita untuk mengkondisikan teman-teman terutama yang lumayan agak susah itu ketika kita sudah mempersiapkan komputer, ruangan dan lain-lain. Ketika udah mau mulai, teman-temannya malah ada acara ini itu buat
waktunya supaya bareng itu lumayan susah Pak karena punya kesibukan masing-masing. Kalau untuk PowerPoint dan lain-lainnya mah aman Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kurang lebihnya Oke. saya kasih ke Pak Aden. Pak Aden. Oke, Kak Aden, mangga Kak Aden. Ini sebagai pembuka saja ya. Ya Pak, terima kasih Pak Selamat. Mungkin sama Pak terkait dengan persiapan dan pengunggahan RTL karena minggu kemarin di Pasaman upacaranya 2 kali Pak, Hari Guru sama Hari PGRI. Terus seminggu kemarin karena kebetulan saya ketua asasnya Pak, mempersiapkan 23 ruangan cukup lumayan menguras pikiran. Terus kemarin pilkada juga Pak, tapi siapa insya Allah nanti dengan maksimal, semoga tugasnya untuk RTL ini bisa membuat dokumentasi nanti pada saat presentasi, terusnya videonya juga Pak. Mungkin itu Pak, sebelumnya mohon maaf Pak Ruslan. Oke, siap Kak Aden. Umpan lambung ke siapa Kak Aden? Yang belum tuh Pak Ahmad, Pak Ceku. Siap, nuhun Bang Aden. Hampir sama kan sama teman-teman semua. Kendalanya mungkin lebih ke pengkondisian teman-teman karena kesibukan masing-masing. Jadi pada saat jadi lebih pada saat pengkondisian sudah dijadwalkan, ternyata hari H teman-teman banyak yang nggak bisa, diulang lagi. Jadi mungkin lebih ke waktu sih Kak untuk masalah atau tantangan yang kemarin saya hadapi untuk membuat RTL. Terima kasih Kak Ruslan. Oke, umpan lambung ke siapa Kak? Bu Mai. Angga, Bu Mai dilanjut, Bu Mai. Terima kasih Pak Sehu. Kendala yang saya hadapi sama seperti yang lainnya Pak. Jadi mengkondisikan teman-teman sejawat buat kumpul itu sangat susah Pak. Jadi perlu adanya koordinasi dan waktunya tuh sangat ini ada waktu, guru ini nggak ada gitu Pak. Jadi susah untuk mengumpulkannya. Terus kendalanya ini Pak, pas waktu mau ngupload video tugas ke LMS sama ke YouTube, kendalanya ini baterai laptopnya tuh nggak jalan. Jadi untungnya aja pas tanggal 30 kan terakhir ya Pak ya, pas malamnya baru di-upload gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Kak Mai. Yang umpan lambung ke siapa Kak Mai? Pak Supri, udah belum Pak Supri? Atau ke Parindo, ada nggak Parindo? Nggak ada ya Parindo. Oke teman-teman, terima kasih sudah
mengungkapkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan atau di dalam sekolah teman-teman pada saat membuat RTL, yaitu ada mengkondisikan maaf, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah seperti yang tadi diceritakan Kamai, dan juga mungkin ada kendala-kendala, tadi juga ada yang bilang pas upload YouTube-nya, terkendala mungkin ya. Terima kasih sudah mengungkapkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Oke teman-teman, untuk RTL, yang sudah dibuat teman-teman itu apakah sudah, sesuai dengan rubrik-rubrik yang tadi Kak Reza dan Kak Ahmad Saiku bacakan? Nah, nanti teman-teman, tahu kan, yang dibuat oleh teman-teman itu RTL-nya, "Oh iya ini saya," contoh, Kak Reza misalkan, "Oh iya nih saya tidak ada evaluasi," mungkin seperti itu ya. Nah nanti teman-teman coba ungkapkan sesuai dengan real yang kemarin teman-teman buat. Oke. Oke, dimulai dari Kak Reza dulu. Kak Reza, bagaimana RTL-nya? Apakah penyusunan RTL-nya, perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian yang tadi Kak Reza dan Kak Ahmad, bacakan? Baik Pak, ya mohon izin Pak, untuk keseluruhan dari RTL saya masih banyak kekurangannya Pak ya. Yang tadi yang saya sudah bacakan juga ketentuannya mungkin dari hasil evaluasinya juga belum maksimal gitu Pak. Oke Kak Reza. Oke. Terus Kak Reza, apakah RTL perencanaan berbasis program proyeknya sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik dari Bapak Ibu di sekolahnya, Kak Reza? Ya alhamdulillah sudah Pak. Sudah dipresentasikan juga berarti ya? Ya, sudah dipresentasikan Pak. Iya. Bagaimana respon guru-guru di sekolah Kak Reza? Apakah Alhamdulillah. positif ataukah negatif? Alhamdulillah untuk respon dari teman-teman guru sangat positif Pak. Justru sangat membantu juga istilahnya teman-teman dari keseluruhan itu membantu kita juga Pak. Semangat gitu. Mungkin itu Pak. Oke, Kak Reza, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan? Untuk dokumentasi sudah, video sudah. Maksud dokumentasi itu berupa video dan foto, alhamdulillah sudah Pak, sudah masuk. Ya. Mungkin dokumen-dokumen yang belum yang saya lakukan itu adalah tanda tangan Pak ya, tanda tangan kehadiran mungkin belum dilengkapi. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Kak Reza. Umpan lambung ke siapa Kak Reza? Umpan lambung kepada teman saya yang bernama yang paling jauh dulu nih Pak. Kak Aden nih. Nah betul. Kak Aden, Mr. Bonsai, Mangga. Aduh. Pak, untuk RTL-nya sedang dibuat, Pak. Oh iya, yang tiga saja yang sudah Kak Reza. Oh Mangga, Bapak Sewa Ahmad. Siap Kak Reza, terima kasih. Tadi yang pertama itu untuk rancangan, alhamdulillah menurut saya pribadi sudah sesuai dengan rancangan dari yang Pak Ruslan sampaikan, poin-poinnya, terus respon dari teman-teman juga alhamdulillah sangat baik dan sangat mendukung untuk kegiatan seperti ini, karena mungkin ini pertama kali yang akan dilaksanakan di sekolah kita dalam kegiatan seperti ini, jadi cukup antusias para teman-teman guru untuk melakukan kegiatan ini. Untuk dokumentasi juga sudah saya lampirkan semua, sudah saya upload di YouTube. Mungkin itu sih Kak Ruslan. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Berarti sudah itu semua ya. Oke Kak Ahmad, umpan lambung ke siapa Kak?
Oke, saya umpan lambung ke Kak Slamet. Siap, saya terima umpan lambungnya Kak Ahmad. Kalau untuk dokumentasi saya sudah Pak, cuman kalau untuk dipresentasikan ke teman-teman rekan sejawat sama Kombel itu rencananya minggu ini Pak. Minggu kemarin kita terkendala sama waktu. Minggu ini kan kita PAS nih, pulang juga sebentar. Rencananya mah hari Kamis Pak mau saya bikin videonya. Kalau penyusunan RTL-nya itu saya coba berusaha sesuai dengan yang rubrik yang ada di LMS Pak. Oke. Oke, terima kasih Kak Slamet. Umpan lambung ke siapa Kak? Umpan lambung ke Bu Mai, Bu Mai. Oke, Bu Mai. Terima kasih Pak Slamet sudah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, iya Bu Mai. Oh iya, sama satu lagi, lebih baik ngatur siswa ketimbang ngatur guru. Betul, gitu. Betul sekali, betul. Kalau saya penyusunan RTL-nya sudah sesuai dengan rubrik yang berapa poin sampai 8 poin ya Pak ya. Terus daftar hadirnya juga sudah ada, notulen ada, video disertakan, terus apa lagi ya? Udah mungkin ya. Terus yang ini, tapi ada kekurangan dari kurang lengkap dari evaluasi menurut saya sih Pak, RTL yang saya buat. Jadi kurang apa ya, kurang lengkap gitu Pak. Evaluasi aja, dievaluasinya. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Kak Mai sudah memberikan umpan balik terhadap RTL yang dibuat sendiri. Oke Kak Mai, umpan lambung ke siapa nih Kak Mai? Ke siapa ya? Ke Pak Kris. Pak Kris lagi di jalan ya? Siapa ya? Pak Adi Jamil udah belum ya? Kak Adi kayaknya tadi itu bilang belum ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah merefleksikan tentang RTL-nya yang sudah dibuat. Apa saja sih kekurangannya? Apa sih yang belum di program-programnya atau di rencana tindak lanjutnya? Mungkin jadikan sebuah refleksi untuk kita ke depannya lebih baik lagi untuk membuat rencana tindak lanjut dalam program PKGP JOK ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin lanjut teman-teman. Ini, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Oke, dalam analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, petunjuknya lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut. RTL memiliki peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Nanti kita buat, nah nanti isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut atau RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program atau kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang akan dianalisis peserta lain. Nanti kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang disediakan.
Nah, seperti ini ya, nah teman-teman, untuk apa namanya, pensekoran RTL yang teman-teman buat nanti. Nah ini, aman slide aman? Ganti tidak slide di layar nih? Aman Kak, aman. Aman, oke. Oke, nah ini nanti ada nama penganalisis, RTL yang dianalisis, nah ada nomor, kriteria, skor. Nah, kriterianya, tujuan programnya yaitu satu, mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti menurut teman-teman bagaimana? Apakah sangat baik, yaitu skornya 4, atau apakah baik, yaitu skornya 3, apakah cukup, skornya 2, apakah kurang, skornya 1 ya. Ini ada ya. Yang poin kedua yaitu kriterianya yaitu mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan dalam diri peserta didik. Oke, ini ya contohnya ya. Nanti ada skornya, ada umpan baliknya. Oke, teman-teman. Untuk RTL ini mungkin kita tampilkan saja tah. Satu orang saja. Punyanya Kak siapa ya? Ini kan hanya sebagian ya yang sudah ternyata. Punyanya Kak Ahmad dah? Yang udah, Kak? Kak Ahmad, ya Kak Reza tadi itu ya? Yang presentasi atau video presentasi atau PowerPoint aja Kak? Boleh, yang sudah jadinya juga boleh, Kak. Yang di YouTube berarti ya? Iya, boleh. Share aja, Kak ya. Siap. Kita bareng-bareng saja nanti. Oke. Coba Kak ya, kalau Ya. mudah-mudahan sinyalnya kuat nih Kak. Sudah muncul ya Kak? Belum, Kak? Sudah? Oh iya, ini sudah. Wis. Yasin. Wah, ini lengkap ini ada daftar hadir ya ini. Balad kabeh kun sia. Ini kerjasama yang baik ini. Suaranya nggak ada kayak. Iya, mungkin suaranya, Kak. Suaranya muncul nggak Kak ya? Nggak ada Kak. Saya ulangin lagi, saya ulangin lagi Kak. Ulangin lah. Oke, siap. Ulang dulu Kak. Bro gue suara Pak Reza bae bagus. Oke, diulang ya. Sudah muncul Kak? Sudah muncul ya? Muncul Kak, muncul. Sudah. Gedein ah, gedein.
Gak ada suaranya ya? YouTube-nya nggak ada suaranya, Kak? Ya. Masih nggak ada suaranya, Kak? Iya. Masih Belum nggak ada. ada. Yang lain ada suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Muncul, belum. Nggak ada. Nah ini tukang somai datang nih, ada suaranya. Tunggu, coba saya pakai yang itu satu lagi sekali. Mas suara video yang lain tuh udah. Kenapa? Kak Kris ini anak yang berbakti nih, Kak Kris. Mantap, mantap. Betul. Jadi tidak salah Kak Mai. Barangkali mau ini mau mempromosikan Kak Kris. Anak yang berbakti ternyata Kak Kris. Mantap. Iya. Pak Krisnya nggak maju duluan. Nah, Pak Ruslan kalau mini ngongkong di mangkat tahu banget. Suaranya Ada suaranya nggak? Ada. Nah, ini mantap. Ada. ada mantap nih. Terus aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memaparkan presentasi tugas PKB PJOK. Sebelum mulai, yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sapu Kendal, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sapu Kendal. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang telah saya buat, yaitu tugas rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang festival budaya, ya, festival olahraga dan budaya. Jadi di sini saya akan membuat rancangan tugas berbasis proyek tentang olahraga tradisional. Yang pertama, latar belakang dari tugas ini adalah permainan tradisional adalah bagian dari budaya Indonesia yang telah ada sejak lama. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, kejujuran, dan disiplin. Namun seiring perkembangan teknologi, banyak permainan tradisional yang mulai terlupakan, terutama di kalangan anak-anak. Kita sudah ketahui di dalam kehidupan nyata, anak sekarang lebih menyukai namanya permainan yang berhubungan gadget. Jadi sehingga permainan tradisional ini sudah mulai terlupakan. Di sekolah juga permainan tradisional bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengenalkan budaya lokal kepada siswa. Selain itu, permainan ini juga bisa membantu siswa untuk belajar bekerjasama, berinteraksi, dan mengembangkan kreativitas mereka. Namun kurangnya pengetahuan dan fasilitas di sekolah sering menjadi hambatan dalam kegiatan permainan tradisional. Melalui program ini diharapkan dapat ditemukan cara yang tepat untuk memperkenalkan permainan tradisional di sekolah, serta manfaat yang bisa didapatkan siswa dari kegiatan tersebut. Dengan begitu, permainan tradisional bisa kembali dilestarikan dan menjadi bagian dari proses belajar yang menyenangkan. Ya. Dalam hal ini saya ingin membawa anak-anak itu, ayo sama-sama belajar atau bermain kegiatan olahraga tradisional. Jadi tidak selalu dalam pembinaan modern, yaitu melalui gadget. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang ketiga, mempromosikan nilai-nilai kerjasama, tim dan kompetisi sehat. Dan yang terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kegiatan olahraga. Selanjutnya, produk utama, ya. Produk utama Festival Olahraga dan Budaya
sebuah acara yang menampilkan berbagai olahraga dan kegiatan budaya dan termasuk lomba olahraga tradisional yang akan diselenggarakan oleh siswa dengan dukungan dari guru, orang tua, dan komunitas. Jadi artinya di sini bahwa nanti siswa itu melakukan aktivitas membuat suatu event olahraga yang dilakukan oleh siswa, baik dari siswa, atletnya siswa, tim medisnya siswa, sampai dengan wasit dan dunia dari siswa. Kemudian publikasi produk hasil karyanya, yaitu dokumentasi video dan foto. Jadi acara akan didokumentasikan melalui video dan foto yang akan dipublikasikan di media sosial sekolah dan kreatif sekolah. Jadi nanti setelah ada kegiatan video tersebut, hasil videonya akan didokumentasi dan dipublikasikan. Ya, kita punya Instagram dan Facebook, kemudian nanti bisa di-share melalui WA group sehingga baik guru, orang tua maupun kerabat bisa menyaksikan hasil dari event yang dilakukan oleh anak-anaknya. Di sini ada capaian yang akan dicapai oleh siswa, ya, ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama capaian 1, pemahaman dan pelestarian budaya lokal sudah pasti, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Kemudian langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, perencanaan program, kemudian pengenalan permainan tradisional, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang keempat praktik bermain permainan tradisional, yang kelima refleksi dan evaluasi, kemudian pelaporan dan dokumentasi. Dan yang ketiga hasil yang didapatkan, ya, yang pertama 1, meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Ya. Yang kita ketahui bahwa budaya lokal yang sudah saat ini ada itu sudah sangat terkikis, bahkan mungkin beberapa anak tidak mengetahui apa sih permainan tradisional itu. Bahkan saya tanya anak, tahukah permainan tradisional seperti bola sodor, kemudian handbrake, atau yang kita bahas ini adalah tentang bola beracun. Mereka tidak tahu sama sekali olahraga tersebut. Yang mereka tahu banyak produk-produk olahraga modern seperti saat ini. Dan yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, kemudian peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, dan yang terakhir terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Dari yang sampai ini mengatakan adalah ada aspek yang akan kita harapkan bisa terpenuhi pada saat proses nanti kegiatan dilakukan. Ya, selanjutnya struktur program dan kita dalam komunitas belajar, ya. Targetnya yang saya lakukan adalah kelas 5 dengan kelas 6 SD. Yang jumlahnya ada 93 siswa, usia peserta 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian pengaturan programnya satu, keluar kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk diskusi dan refleksi. Artinya ruang kelas ini bisa dijadikan sebagai diskusi anak-anak untuk membuat program nanti eventnya seperti apa, kemudian teknik meeting seperti apa, itu nanti di ruangan. Kemudian waktunya program dilaksanakan selama 6 minggu. Jadi seperti katakanlah liga, ya, jadi antar nanti beberapa peserta tiap timnya akan saling bertemu sehingga tidak ada kecemburuan. Artinya semua tim dan setiap siswa itu akan bertemu sehingga ada keadilan di mana siswa bisa bertanding dengan timnya lainnya. Kemudian minggu pertama di sini persiapan dan penanganan proyek, minggu keduanya riset dan pengumpulan informasi, minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain, minggu 4 sampai 5 produksi dan dokumentasi, minggu 6 presentasi dan publikasi. Kemudian mitranya siapa saja? Di sini tentu guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian ada guru kelas. Di sini guru kelas tugasnya membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Dan orang tua juga berperan dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan moral. Di sini orang tua bisa memberikan moral, motivasi kepada anak-anaknya sehingga dalam permainan bisa menjadi lebih bagus, ya. Selanjutnya kapasitas sekolah yang dimiliki, ya, di sini ada 2 poin. Yang pertama sumber daya yang dimiliki, ada lapangan sekolah, kemudian ada alat permainannya, kemudian ada guru PJOK dan komunitas sekolah. Dan pemanfaatan aset ada lapangan olahraga,
ya, digunakan untuk sesi permainan. Jadi kita menggunakan lapangan olahraga sendiri untuk melakukan permainan tradisional dari lapangan. Dan tentunya yang sebagai fasilitator kemudian juga dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemberian dukungan kepada siswa. Selanjutnya, rencana evaluasi ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama lini masa evaluasi ada awal program, tengah program, akhir program, dan komunitas sekolah. Jadi awal program itu menilai pengetahuan dasar siswa, tengah programnya mengobservasi ya, partisipasi dan keterlibatan siswa, kemudian akhir program yaitu merefleksikan kelompok dan individu serta penilaian terhadap kemampuan fisik, kerjasama dan sikap siswa. Ini akhir program adalah hasil di mana proses kegiatan tersebut sehingga kita bisa memberi penilaian. Dan komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber datanya ya, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, kemudian guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian teknik pengambilan datanya ada observasi langsung selama permainan, ada refleksi pribadi dan kelompok, dan kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Selanjutnya, kemungkinan tantangan dan solusi ya Bapak Ibu pasti sudah tentu ini adalah menjadi hal yang sudah biasa dalam proses kegiatan apapun. Jadi ada kemungkinan tantangan dan kita harus mempunyai solusinya seperti apa. Ya, tantangan yang pertama biasanya kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Nah, berarti mereka yang belum tahu sama sekali aturan permainan seperti apa. Sehingga solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkannya. Kemudian tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit, solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang dalam. Solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berbagai pengalaman secara berguna. Selanjutnya, penutup dan rencana tindakan ya. Di sini pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Kemudian rencana tindakannya, 1. Presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, contohnya seperti ini yang kita lakukan. Kemudian mengimplementasikan program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dokumentasi kegiatan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Yang terakhir adalah catatan. Ya. Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mendalam melalui permainan profesional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pendidikan dan sportivitas. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan boleh ajukan pertanyaan yang bermanfaat. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Siap Pak Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Seru yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi Bapak mengatakan bahwa praktek set ini murni dilakukan semuanya oleh siswa. Kemudian untuk guru PJOK sendiri yang menjadi fasilitator, apakah hanya melihat saja atau mendampingi beserta memberikan instruksi? Itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Betul ya, jadi guru PJOK di sini nanti hanya sebagai fasilitator. Artinya semua yang berperan aktif adalah siswa. Yang tadi saya sampaikan bahwa baik dari atlet, tim ofisial sampai dengan tim medis semua dari siswa. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, artinya dia hanya sebagai pengamat. Jadi dia tidak terlangsung. Pada saat sebelum ada mulai event, guru akan memberikan instruksi. Jadi pada saat kegiatan dimulai, guru hanya sebagai pengamat di luar. Artinya dia tidak ikut terjun di dalam, karena semua full yang melakukan adalah siswa.
Sudah cukup jelas dari Bapak ya? Ya, mungkin dari Bapak atau Ibu yang tidak ada pertanyaan lain? Cukup. Baik, jika cukup presentasi yang ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Siap, sudah selesai Kak Ruslan. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Oke, teman-teman, menurut teman-teman, RTL yang dibuat sama Kak Ahmad tadi, apakah menurut teman-teman minta refleksinya barangkali ada yang terlewat dari 8 poin yang tadi kita sudah share? Menurut teman-teman, pengamatan teman-teman yang tadi sudah sudah melihat video dari Kak Ahmad. Nah ini ya, untuk komponen program RTL-nya ada judul program, ini sampai dengan kemungkinan tantangan. Nah, menurut teman-teman tadi kita refleksi bersama saja, biar satu penampilan video untuk reflektif saja. Contoh, oke teman-teman, bagaimana tanggapannya tentang RTL Kak Ahmad yang sudah ditampilkan? Apakah sudah ada semua dari 8 poin komponen program yang diharapkan sudah muncul semuakah? Ini ya 8 poin komponen programnya ya. Ada judul, ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian, ada struktur program, ada pernyataan tentang kapasitas, serta rencana evaluasi, dan 8-nya terakhir yaitu kemungkinan tantangan. Kira-kira tadi sudah ada semua ya? Apa ada yang terlewat? Ada semua kayaknya. Oke, terima kasih Kak Mei. Teman-teman yang lain, bagaimana tadi menyimak tidak nih? Apa ngantuk? Iya, Pak. Oke, mangga Kak Reza. Luar biasa sekali Pak ya. Foto video dari tadi saya lihat Pak Ahmad Sehu ya. Dari mulai ada berjalannya itu kayak artis-artis itu. Teman-teman dari guru-guru Pak Sehu luar biasa. Sampai bisa menyempatkan waktunya untuk bisa membuat video gitu tepat waktu. Dan tentunya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Sehu sudah mencakup komponen-komponen program semuanya Pak ya. Itu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, ya terima kasih Kak Reza sudah mewakili untuk teman-teman semua mereview atau merefleksikan dari RTL yang sudah dibuat oleh Kak Ahmad. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, saya anggap untuk RTL kita cukup diwakili oleh Kak Ahmad tadi menampilkan, sudah tampil semua berarti. Oke, terima kasih teman-teman untuk umpan balik RTL Tatap Maya pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke materi pengantar bukti karya. Nah, di sini ya teman-teman, di sesi-sesi akhir-akhir, teman-teman diharapkan nanti membuat bukti karya. Oke, kita lanjut materinya pengantar bukti karya. Oke, izin teman-teman saya berbagi layar lagi tentang bukti karya. Bentar ya teman-teman, ini downloadnya kemana ini? Oke, ini ada. Izin berbagi layar lagi 1 jam ke depan untuk
bukti karya. Amankah teman-teman? Belum muncul, Kak. Belum muncul. Saya coba ulang lagi. Belum muncul, Kak. Ya, udah muncul, Kak. Sinyal deh ya. Oke, teman-teman, di sesi-sesi akhir program PKGP JOK ini, teman-teman nanti membuat suatu bukti karya di dalam PMM untuk program PKGP JOK ini ya, sesi PKGP ini. Oke. Nah, di PMM kita itu biasanya ada bukti karya di pojok paling bawah itu ya. Nih, seperti tampilannya seperti ini ya. Mungkin untuk kita sebagai guru tidak asing lagi dalam membuka PMM karena dari PMM kita bisa mengakses modul ajar, bisa mengakses video inspiratif atau video inspirasi, bisa mengakses pelatihan mandiri, bisa mengakses komunitas belajar, CPATP, dan lain sebagainya. Nah, di antaranya teman-teman itu ada bukti karya di paling bawah. Nah, nanti teman-teman di sesi akhir yaitu membuat bukti karya. Nah, ini sebagai pengantar saja. Oke. Nah, dalam topik pembahasan bukti karya ini, yaitu nanti alur aktivitas bukti karya PKGP JOK, serta yang keduanya itu teman-teman mengunggah bukti karya di PMM. Ya, mangga Kak. Kak, siapa tadi yang angkat tangan? Punten Pak, tadi kepencet Pak. Oh iya. Oke. Alur aktivitas bukti karya untuk PKGP JOK 2024 ini, revisi di dalam bulan November tahun 2024. Nah ini, perjalanan peserta program PKGP JOK ini dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 yaitu pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Nah, dalam minggu ke-6 yaitu hari keberangkatan pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Nah, mungkin bukti karya itu ada di akhir ya. Nah, ini di minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya. Ini ada di minggu ke-11. Oke, teman-teman. Nah, ini biar cepat. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK atau sebagai kurikulum PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, ini bukti karya juga sebagai syarat penting teman-teman sebelum prasyarat kelulusan. Bukti karya adalah produk orsinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nanti bukti karya saya validasi, saya cek untuk bukti karyanya apakah sudah memenuhi kriteria, apakah tidak ada plagiasi, nanti saya validasi. Seperti itu mungkin teman-temannya, secara singkatnya. Oke teman-teman. Untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, teman-teman untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Itu syarat yang pertama.
Gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas untuk karya video. Isi karya video maupun dokumen, yaitu dokumen PDF ya dalam hal ini, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Serta video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, ini ya, nanti ada surat apa namanya, persetujuannya ada nanti. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi nanti mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda jika karya Bapak, Ibu, atau kakak-kakak mengadopsi dari karya lain. Sebaiknya karya hasil sendiri ya, mungkin itu lebih baik. Oke, teman-teman. Nah, nanti alur validasi bukti karya untuk PKGP-JOK di tahun 2024 ini diantaranya seperti ini ya. Nanti tampilan di LMS diseminasi PKGP-JOK ini yaitu, nah di sini ada di bawah. Kelihatan teman-teman? Di bawah ada bukti karya. Nah, BK1 unggah draft bukti karya, BK2 BK itu bukti karya ya. Bukti karya 2 refleksi. Nah, ini ya. Oke. Kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi nanti diklik menu semua modul, nanti lihat ke bawah ada bukti karya. Nanti diklik. Nah, di situ terbagi 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas unggah draft bukti karya, yang kedua refleksi bukti karya, serta yang terakhir nanti berbagi bukti karya. Oke, nanti untuk berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM ya. Oke, nah ini unggah draftnya seperti ini nanti di LMS-nya. Oke, teman-teman. Dapat Anda melalui mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS PKGP-JOK 2004. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi nanti teman-teman untuk unggah pengumpulan bukti karya di gelombang 2 ini jangan melebihi batas waktu atau lini masa yang sudah ditentukan. Serta teman-teman pastikan teman-teman telah mengunduh dan melengkapi lembar persetujuan peserta PKGP-JOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Nanti ada di bawahnya, teman-teman tinggal klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar persetujuan. Nanti klik kerjakan untuk memulai mengunggah produk bukti karya. Di bawah ada ya, nanti. Oke, setelah pertemuan ini nanti bisa di-explore LMS-nya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKGP-JOK. Nah, seperti ini ya formatnya nanti teman-teman. Aman teman-teman, bisa terlihat? Aman, Pak. Ya, Pak. Aman, Pak, aman. Aman, Pak, aman. Oke, ini lembar persetujuan. Maaf, lembar pernyataan. Oke. Ada nama peserta PKGP-JOK dan disertai tanda tangan. Kita mengetahui nama kepala sekolah dan tanda tangannya. Oke, dan juga nanti diberi stempel juga ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Seperti biasa, nanti tugas-tugasnya dalam bentuk PDF juga. Serta nanti jikalau bentuknya video bukti karyanya, usahakan di YouTube saja. Nanti klik atau sisipkan link atau tautannya.
Oke, teman-teman. Nah, ini pemilihan kategori bukti karya. Bukti karya itu teman-teman ada 3. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP atau modul ajar. Di mana praktik baik itu bisa berupa video atau PDF atau file PDF, yaitu praktik baik itu adalah pembelajaran teman-teman, atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, jika teman-teman juga ingin praktek pembelajaran boleh. Nanti boleh pilih salah satu ya teman-teman ya. Nah, di dalam praktek pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini untuk bukti karya dalam berupa RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman untuk RPP atau modul ajar itu benar-benar RPP atau modul ajar yang dibuat oleh teman-teman. Itu nanti dikumpulkannya berupa PDF saja. Beda dengan praktik pembelajaran teman-teman. Untuk praktik pembelajaran bisa melalui video maupun dokumen PDF. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini ada yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan? Atau kita lanjut dulu, tanya jawabnya terakhir? Lanjut dulu aja, Pak. Oke, siap teman-teman. Nah, di sini untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, di sini. Nah, ada di atasnya bukti karya. BK itu bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Jadi nanti unggah dulu draftnya, pilih draftnya, mau praktik baik, mau RPP, mau video pembelajaran. Nah, ini kan yang pertama kita bahas dulu tentang praktik baik. Jadi nanti dipilih di atasnya itu praktik baik. Nah, bentuknya apa? Nanti sesuaikan. Jika teman-teman bentuknya PDF, nanti pilih PDF. Judulnya apa? Tinggal judulnya misalkan pembelajaran permainan tradisional apa. Oke, nanti deskripsikan. Nah, untuk bukti karyanya bisa PDF, bisa video. Nah, ini ya. Aman teman-teman? Kelihatan nggak? Aman, Pak, Aman. aman. Ya, nanti pilih Aman. kategori dari produk bukti karya Anda yaitu bisa praktik baik, bentuknya bisa video, bisa PDF ya. Nanti teman-teman juga lengkapi judul karya dan tambahkan hashtag @pkgpjok @gurubelajar sorry sorry ya untuk ini kelihatan tapi ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, kelihatan kan ya? Nah, di sini nih. Apa bacanya? Bukan ya? Pagar itu apa Pak Kareja? Hashtag, Pak, kayaknya. Hashtag Oh Pak. iya. Iya, maaf. Iya. Hashtag PKGPJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa ini, kebanyakan waktu di angkatan saya pada lupa. Jadi nanti revisi teman-teman. Saya harapkan nanti teman-teman jangan sampai ada revisi. Makanya tolong perhatikan baik-baik untuk judul nih biasanya nih. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Hashtag PKGPJOK nyambung ya. PKGPJOK nyambung. Hashtag guru belajar. Hashtag murid belajar. Nanti berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda.
deskripsikan nanti. Kalau misalkan Kareja membahas tentang, judulnya itu permainan tradisional, engklek misalkan, bukti karyanya. Tinggal nanti deskripsikan, permainan tradisional engklek adalah lah, secara singkatnya saja, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, saya izin lanjut ya. Enggak, Pak. Nanti untuk draft bukti karya di LMS kategori praktik baik, nah ini jenjangnya. Misal jenjangnya tidak terkait jenjang, misal ini, atau, bisa jenjang SD atau SMP. Nanti sesuaikan saja dengan, pembelajaran atau bukti karya atau praktik baik yang teman-teman buat. Disesuaikan saja nanti ya. Kelasnya, misalkan tidak terikat kelas, boleh. Atau misalkan dibikin ada kelasnya, boleh, ya. Misalkan untuk kelas SD, kelas 5, nanti bisa diklik ya. Nanti sesuaikan saja. Temanya, misalkan temanya apa, sesuaikan saja. Itu ya teman-teman. Nanti pilih jenjang yang diinginkan, apabila teman-teman memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas. Kalau teman-teman memilih jenjang tertentu. Kalau tidak memilih jenjang tertentu, nanti tidak terikat kelas, bisa di checklist juga. Oke. Nanti untuk pilih tema, bukti karya teman-teman, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Yang terakhir nanti unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Nah, setelah mengunduh lembar persetujuan, nanti klik kumpulkan. Nah, ini ya contohnya, klik kumpulkan. Oke. Ini sudah ya, bentuk bukti karya, video atau PDF. Oke. Hampir sama ya. Ini sama juga untuk praktik pembelajaran juga sama. Seperti ini ya, sama. Nah, ini mungkin untuk modul ajar dan RPP ini ya. Oke. Nah, ini salinan tautan. Oke. Sama ini juga prosedurnya sama. Iya. Akhirnya klik kumpulkan. Oke, teman-teman. Di sini juga ada nanti pengkonfirmasian pengumpulan bukti karya. Nah, setelah teman-teman mengumpulkan, nanti saya akan melakukan proses validasi, menyatakan bahwa karya Anda yang sudah atau karya kakak yang sudah di-upload di LMS itu tidak ada plagiasi dan lain sebagainya. Nanti bisa kumpulkan sesuai dengan dan secara otomatis diterbitkan pada fitur karya PMM. Jadi klik saja. Oke. Nah, ini contohnya ya. Unggah draft bukti karya contohnya. Karena di atas sebelah kanan ada sedang ditinjau, berarti ini sedang saya sedang saya validasi. Nah, ini contohnya ya yang ada tulisan status sedang ditinjau. Nanti setelah melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh saya nanti. Oke. Untuk putusan utama dari validasi bukti karya, saya akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika terbukti karya dinyatakan belum sesuai, maka teman-teman perlu memperbaiki. Nanti kalau belum sesuai, teman-teman perbaiki atau lengkapi kembali bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nanti teman-teman juga harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu.
Dilanjutkan meminta validasi kembali. Nanti teman-teman setelah divalidasi oleh saya, jika ada perbaikan tolong dilengkapi kembali. Setelah dilengkapi nanti diajukan lagi ke saya validasi kembali. Oke, teman-teman. Oke. Nah, sebaliknya juga jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nanti untuk bukti karyanya, nanti otomatis teman-teman setelah saya validasi, jika sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses dan diterbitkan di PMM secara otomatis. Nanti teman-teman, untuk bukti karya, saya himbau jangan melakukan plagiasi. Karena apa? Karena ini nanti sebagai konsumsi publik. Karena PMM kan sudah bisa diakses semua orang yang memiliki akun Belajar ID. Jadi mohon cek secara berkala hasil validasi dari saya di LMS nanti ya. Setelah teman-teman membuat bukti karya, saya validasi, barangkali ada perbaikan-perbaikan, tolong lengkapi kembali. Jika sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Oke, teman-teman. Nah, ini status yang butuh perbaikan. Ini ada di pojok atas, warnanya kuning ya. Dan nanti putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan, ini contohnya ya. Apabila hasil validasi fasilitator atau validasi saya belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Nah, ini. Berarti ini belum sesuai kalau perlu perbaikan. Ya, teman-teman. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari saya sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nanti diklik nilai perbaikannya apa, dilihat. Oke, teman-teman. Untuk memulai klik perbaikan, untuk perbaikannya sendiri yaitu mengumpulkan ulang kembali bukti karyanya setelah diperbaiki. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, seperti ini berkasnya. Oke, teman-teman. Lanjut. Nah, ini untuk putusan utama validasi bukti karya perlu perbaikan juga ini. Ada tandanya perlu perbaikan. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Seperti itu ya, teman-teman. Mohon lakukan cek status secara berkala. Nanti teman-teman setelah mengumpulkan bukti karya, jangan sudah nih saya sudah selesai, jangan ya. Nanti teman-teman diharapkan sering mengecek kembali, apakah ada perbaikan, apakah tidak. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk bukti karya lulus kurasi atau validasi. Seperti ini ya. Kalau yang sudah diterima bukti karyanya sama saya, nanti ada seperti ini tulisannya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus prosesi kurasi. Selanjutnya, silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ini ya, bukti karya yang sudah lulus validasi. Seperti ini contohnya. Oke, nah ini untuk bukti karya lulus validasi, tapi menunggu terbit di PMM. Seperti ini contohnya ya. Ada statusnya di samping atas. Nah, ini juga sama. Bukti karya telah terbit. Nah, ini. Kalau sudah melalui proses-proses, nanti untuk cek kembali teman-teman, apakah sudah terbit atau tidaknya. Nah, seperti contoh di sini sudah terbit nih. Nanti bisa lihat bukti karya, diklik saja.
Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka akan dapat diklik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Buka menu bukti karya pada PMM. Nah, ini cara-cara membagikan bukti karya. Sebetulnya sama sih kayak membagikan aksi nyata seperti itu. Mungkin teman-teman sudah sering membagikan aksi nyata tentang praktik baik atau pelatihan mandiri itu ya? Pernah belum teman-teman? Dalam membagikan aksi nyata praktik baik atau dalam pelatihan mandiri itu? Sudah Pak. Yang teman-teman bagikan terus suruh ngasih umpan balik tuh. Iya, sudah Kak. Sudah, Pernah Pak. ya? Pernah Kak. Sudah mencapai lebih dari 1 Iya. sertifikat. Ya, itu sama teman-teman. Sama seperti ini. Nanti cara membagikan bukti karyanya sama. Buka menu bukti karya pada PMM, terus pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Terus pilih karya teman-teman yang berhasil diunggah. Klik cari tombol, nih ada 3. Tombol titik 3 ada ya. Tombol bagikan karya. Oke. Untuk kebutuhan PJOK digunakan opsi salin link. Nah, ini opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Oke, teman-teman. Ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda dapat mengedit atau description saja. Nanti saya membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah divalidasi oleh saya. Oke, teman-teman. Oke. Sampai sini kita diskusi dulu. Ada yang perlu diobrolkan atau perlu ditanyakan, teman-teman, tentang seputar bukti karya? Oke, mangga Kak. Mangga Kak Mai. Ya ini Pak mau nanyain ini tentang bukti karya. Masih belum terlalu paham Pak. Jadi bukti karyanya tuh kan di sini ada 3 kategori ya Pak ya. Iya. Praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP pembelajaran atau modul ajar. Ini tuh semuanya dipilih salah satu ya, dipilih salah satu apa disertakan semuanya. Terus di situ kan tadi ada video, PDF gitu. Apa misalkan gini Pak, saya mau tentang permainan tradisional apa kayak SEM tapi permainan tradisional gitu ya. Masuk nggak Pak kalau misalkan ke bukti karya? Nanti divideokan atau kalau misalkan PDF misalkan dalam bentuk PDF, PDF-nya seperti apa gitu Pak? Ya Pak. Oke. Iya. Terus ada lagi. Terus di situ kan tadi ada mode pembelajaran opsional. Itu kayak gimana Pak? Mode pembelajaran opsional di sininya kan PJJ daring itu seperti apa gitu. Terus tanggal berapa batasan waktu pembuatan aksi bukti karya supaya kita bisa bisa ada
persiapan gitu Pak. Jadi misalkan bukti karyanya sampai tanggal berapa maksimal uploadnya gitu. Ada batasannya atau tidak? Pasti ada batasannya, tapi tanggal berapa batasan waktunya gitu Pak. Supaya kita siap-siap, misalkan nyiapin materi, nyiapin anak, terus nyiapin perangkat-perangkat lainnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Kak Mai. Yang ditanyakan Kak Mai itu tadi ya yang sudah kita bahas. Ini mana ya? Oke, ini. Pemilihan kategori bukti karya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa bukti karya itu ada 3 macam. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada modul ajar atau RPP. Nanti teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Pilih ya, bukan tiga-tiganya kita buat, tapi pilih salah satu saja. Kalau praktik baik, nanti bentuknya bisa berupa PDF atau video, serta juga praktik pembelajaran, ya, dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata untuk praktik pembelajaran. Jadi pilih saja misalkan pembelajaran dalam bentuk video nggak apa-apa, boleh. Praktik baik dalam bentuk video atau dalam bentuk PDF, pilih saja sesuai dengan kemauan atau keinginan teman-teman. Akan tetapi, untuk RPP atau modul ajar itu berupa dokumen PDF. Untuk RPP ya, khusus ya. RPP atau modul ajar itu berupa PDF, dokumennya ya, dokumen PDF. Jadi pilih salah satu di antara 3 praktik baik, mohon maaf, di antara 3 bukti karya. Bisa berupa praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, atau modul ajar. Oke, Kak Mai, clear? Cek, Kak Mai. Iya Pak. Jadi pilih nanti. Pilih salah satu saja. Jangan kita tiga-tiganya buat, Kak Mai. Pilih saja salah satu. Oke. Bisa Ini, praktik baik. Tolong kabarnya Kak Mai. oh iya iya. Foto. Boleh ya nanti ya. Ini saya nanti juga bagikan untuk PowerPoint ini. Barangkali teman-teman lupa nanti bisa Iya Pak. lihat sendiri nanti ya. Panduannya Wah. Pak dibagikan. Iya, siap. Nanti saya share di grup PA. Terus sampai tanggal berapa Pak pembuatan bukti karyanya? Untuk pembuatan bukti karya, saya cek di jadwal. Di jadwal saya itu untuk bukti karya sendiri dimulai dari hari ini ya. Dari hari tanggal 2 ya. Iya, dimulai dari tanggal 2 sampai dengan soalnya ini untuk tanggal 10 tuh sudah sebelum tanggal 10 berarti ini dia. Sebelum tanggal 10. Itu tanggal 9 ya? Iya. Berarti karena masih nanti tanggal 10 itu kita itu ya refleksi nanti ada tatap maya refleksi. Nah, berarti tanggal 9 usahakan teman-teman ya. Teman-teman sudah membuat bukti karya sebelum tanggal 9. Karena nanti tanggal 10 itu kita ada tatap maya terakhir. Tanggal 10 itu ada tatap maya terakhir, yaitu membahas tentang refleksi bukti karya. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, untuk tugas bukti karya ini jangan sampai lewat batasnya, karena nanti sistem akan menutup. Mungkin kalau kemarin-kemarin bisa unggah telat tugas, tapi kalau nanti
sistemnya sudah dianggap selesai, LMS akan menutup, teman-teman akan kesulitan, bagaimana ini? Tugas akhir belum, sedangkan prasyarat untuk PKG PJOK ini ya ini, outputnya bukti karya. Oke teman-teman, deal ya. Tadi Kamai apalagi yang ditanyakan tadi ya? Yang ditanyakannya kalau di situ kan tadi ada mode pembelajaran, di situnya opsional, berarti kan pilihan. Gimana Pak? Opsional Yang atau mana ya? pilihan? Yang mau akhir-akhir tadi itu. Yang akhir-akhir, oke. Yang mau akhir. Yang mana Kamai? Terus Ini? Pak. Oke. Terus. Nah. Tadi. Ini. Tadi sebelumnya Pak. Ini. Nah, ini kan ada mode pembelajaran opsional tuh. PJJ daring tuh Pak. Apa itu Pak maksudnya Pak? Kalau ini maksudnya contoh saja ini ya. Ini kan PJJ daring itu maksudnya yang di LMS-nya nanti tuh. Enggak. Apakah opsional tuh boleh diisi, boleh enggak gitu ta Pak? Iya, tapi nanti sesuaikan saja dengan bukti karya yang teman-teman buat. Pastikan nanti teman-teman buat misal praktek pembelajaran. Berarti kan nanti di mode pembelajarannya apa? Berarti kalau misalkan praktek pembelajaran. Praktik kan berarti nantinya. Nanti sesuaikan saja dengan tinggal nanti kan ini kan pilihan. Tinggal diklik nantinya. Nah, gitu. Kalau misalkan daring, misal teman-teman tuh mau membuat bukti karya praktik pembelajaran secara daring, berarti untuk draftnya itu nanti klik daring. Misalkan bukti karyanya berupa luring, pembelajarannya klik luring. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk draft ini sesuaikan dengan masing-masing bukti karya teman-teman. Seperti tadi, misalkan kelas, misalkan tidak terikat kelas, ya tidak apa-apa. Kalau misalkan terikat kelas, nanti diklik, pilih optionnya yaitu kelas, nanti kelasnya berapa muncul nanti. Ini sesuaikan dengan bukti karya yang akan dibuat teman-teman. Oke, teman-teman, ada lagi? Mungkin cukup Pak. Kalau dari saya sih. Oke, teman-teman yang lain, apakah perlu ada yang didiskusikan atau ditanyakan lagi dalam membuat bukti karya? Cukup Kak. Mungkin cukup Pak. Oke teman-teman, ada lagi? Cukup? Cek? Cukup Pak. Cukup Kak. Oke, siap. Oke, tadi kita tanya jawabnya sudah ya. Oke, untuk langkah upload video dengan tautan, nanti lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Nah, ini ya. Kita dalam hal ini bisa atau biasakan nanti videonya video YouTube ya. Nanti pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Nah, nanti YouTube-nya saya sarankan jangan punya YouTube orang lain. Punya YouTube-nya YouTube pribadi teman-teman masing-masing. Nanti juga pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Artinya nanti video itu dibuat untuk umum atau untuk publik. Setelnya tuh untuk publik. Klik bagian share pada bagian bawah video, lalu klik link atau copy untuk menyalin tautan video milik
teman-teman. Nah, ini bukti karyanya. Kendalanya ya biasanya ya. Video ini disetel untuk pribadi. Nah, ini kendalanya. Nanti tidak seperti ini ya. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Ini nanti bukti karyanya seperti ini tampilannya. Tidak nampil karena video ini disetel untuk pribadi. Oke. Mungkin kendalanya seperti itu ya. Seperti ini ya. Kalau kita menyetel YouTube-nya itu untuk pribadi. Oke, nih. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Mungkin ini teman-teman sudah sering bermain YouTube, jadi mungkin sudah hafal ya. Kunjungi youtube.com, lalu pilih konten, lalu pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas. Nah, nanti kita ganti, jangan privat, yaitu pilih public atau klik publish. Ini ya, diganti nantinya publish, lalu klik publish. Maaf, pilih public, lalu klik publish. Seperti itu. Nah, ini mungkin perkendalanya seperti yang tadi kalau kita tidak itu ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Tuh, cara singkatnya saja. Copyright ini membagikan atau mengecek hak cipta video di YouTube. Oke, seperti ini. Kita sering lakukan. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informatika bukti karya. Atau bisa teman-teman nanti kalau kesulitan bisa kontak saya, bisa chat saya, bisa telepon saya jika terkendala di dalam pembuatan bukti karya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi atau tanyakan? Enggak, sebelum teman-teman terjun langsung dalam pembuatan bukti karya, nanti terakhir tanggal 9, usahakan teman-teman sudah selesai semua. Karena apa? Karena nanti di tanggal 10 itu nanti kita refleksi pertemuan terakhir tatap maya. Oke teman-teman, cukup? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup Kak, cukup. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk sesi tatap maya pada pengantar umpan balik RTL dan pengantar bukti karya saya anggap selesai. Maka teman-teman untuk membuka kameranya kita sesi dokumentasi bersama. Yuk teman-teman dibuka kameranya dokumentasi. Kak sehat Kak Ijar. Kak Agus sudah panjang aja Kak Agus. Udah berapa minggu Kak Agus? Udah 2 minggu Pak, 2 minggu lah. Udah kaya Pak Agus ya. Pas jaga lilin dah. 2 minggu jadi tuyul, alhamdulillah pendapatan langgan. Oke. Dokumentasi pada malam hari ini dipimpin oleh Kak siapa ya? Kak Supri, Kak Aden, tolong kamera. Adi. Kak Supri, Kak Adi, kameranya Kak. Dokumentasi dulu. Pak Ahmad tinggal bayangannya aja Pak, itu kameranya mana? Sengaja itu Pak, dari tuyul soalnya, dari tuyul. Kak Agus, pimpin gayanya Kak Agus. Gimana Pak? Tutup aja lah, tutup kepala. Kak Reza, dokumentasi siap Kak Reza. Siap. 3, 2, 1. Lagi. Ulangi. Ulangi Kak, bentar Kak. Ya. 3,
2, 1. Mungkin utang dan aku belum bayar ya Pak Agus. Lagi. Oke teman-teman, kita akhiri sesi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan. Pak mau nanya itu Pak yang tugas yang belum Udah di stop, yang dilihat tuh Pak. Diskusi. Pak Ruslan.